Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba men-sharekan tentang materi yang ada pada Koki, yang kali ini saya akan share dengan judul adalah Advocating Digital Safety to Ensure the Future of Women, Adolescents, and Children Reproductive Health. Dan materi ini saya rasa akan diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua terkait apa yang bisa kita lakukan di era yang sangat turbulensi ini. Baik, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwasannya kesehatan reproduksi ini banyak kita temui adanya berbagai macam aplikasi, termasuk di dalamnya adalah telemedicine, kemudian ada online health communities di beberapa komunitas, kemudian peningkatan dari kemampuan pemberdayaan pasien dan akses terhadap informasi. Hal ini memerlukan pandangan baru, pencerahan baru di dalam kesehatan reproduksi. Kemudian perubahan dari pertemuan antara dokter dan pasien, engagement antara tenaga kesehatan yang secara tradisional dapat berubah kepada konsultasi secara virtual, serta adanya perubahan norma di dalam diskusi dan penyebaran informasi terkait dengan reproduksi. Dan ini dapat dilakukan di sosial media. Saudara sekalian, kita melihat sekarang bagaimana maraknya konten internet, berita yang paling sering diakses. Ternyata politik sosial hukum dan HAM sampai pada tahun 2023 itu adalah yang paling menduduki peringkat tertinggi. Dan bagaimana dengan berita tentang kesehatan? Konten-konten berita kesehatan di internet menduduki 27,79% saja. Nah, sekarang bagaimana konten internet berita yang sering diakses berdasarkan gender? Kita melihat adanya perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan, di mana gender perempuan ini ternyata memanfaatkan konten kesehatan di internet sebesar 35,28%. Berbeda dengan para pria yang hanya memanfaatkan sekitar 20,5%. Dan para pria lebih senang memanfaatkan internet untuk berita politik, sosial, hukum, dan HAM, sementara perempuan di atas sedikit dari kesehatan adalah tentang infotainment dan gosip. Dan saudara sekalian, konten internet berita yang sering diakses berdasarkan generasi, kita melihat bahwasannya untuk akses kesehatan di pre-boomer yang saat ini mungkin sudah berusia 70 ke atas, itu rata-rata 0%. Kemudian untuk baby boomers yang sampai sekarang mungkin agak di bawah 70 tahun, itu masih sekitar 31-32%. Demikian juga dengan Gen Z, ya, Gen X rata-rata kita ini adalah Gen X adalah 31,10%, dan pada generasi milenial yang saat ini mungkin usianya sekitar 20-40 tahun adalah sekitar 30%, dan pada Gen Z yang berusia saat ini sampai 20 tahun hanya sekitar 23,7%. Dan kita lihat secara sekalian kategori informasi hoax yang sering ditemui untuk kesehatan itu bisa sampai 13,5% loh. Ya, cukup banyak walaupun tidak sebanyak politik yang hampir sampai 50%. Nah, terkait dengan hoax tadi, bagaimana kebiasaan memeriksa kebenaran informasi yang diterima melalui internet? Ternyata sejawat sekalian, 26,4% itu kemudian bertanya kepada kerabat, kolega, benar nggak sih? Ya. Kemudian 25%-nya membandingkan dengan berita lain. Nah, kemudian 23, nggak apa-apa, cuek aja, nggak usah periksa sama sekali. Kemudian
menurun lagi 22,5%-nya melakukan verifikasi dari sumber terpercaya. Dan 1,8%-nya menggunakan situs atau aplikasi fact checking. Sekarang kita melihat aplikasi yang sering digunakan. Banyak dari kita sekalian memiliki apa itu? Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Nah, kita lihat ini. Dari tahun 2023 ke 2024. Ternyata Instagram berkurang. Walaupun sedikit sih. TikTok naik. Hampir 5%. YouTube berkurang. YouTube berkurang. Kemudian Facebook meningkat. Nah, sebenarnya kan Instagram dengan Facebook ini bisa digandeng ya, tetapi ternyata Instagramnya berkurang, YouTube-nya, Facebook-nya bisa meningkat. Nah, sekarang kita lihat rata-rata penggunaannya berapa lama sih ya dalam sehari? Ternyata penggunaan di tahun 2024 untuk media sosial ini yang 1 sampai 2 jam aja itu berkurang ya dari tahun 2023. 2 sampai 3 jam berkurang. Di bawah 1 jam meningkat. Nah, ini mungkin kenapa kok YouTube agak berkurang ya, karena YouTube biasanya di atas 1 jam, infonya padat. Nah, lebih dari 4 jam justru meningkat. Nah, ini kita perlu mewaspadai adanya Netflix ya atau film-film lain. Nah, sekarang bagaimana penggunaan artificial intelligence? Jenis aplikasi atau layanan AI yang pernah digunakan ternyata masih 75,28% tidak pernah menggunakan layanan AI. Survei ini berdasarkan Survei Internet Indonesia 2024. Alasan, ternyata masih 63,23 tidak tahu mengenai AI. Dan 20%-nya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Tahu sih tahu AI, tapi gimana sih caranya? Nah, itu. Yang mempergunakan sebagai asisten virtual masih sekitar 11,7%. Dan untuk aplikasi layanan kesehatan berbasis AI hanya 2,1,5 yang mempergunakannya. Baik saudara sekalian, sampai di sini kita mulai yakin bahwa informasi adalah sebuah kekuatan. Informasi is power. Nah, kenapa kita melihat potensi yang tidak terbatas dan berbagai benefit dari digital inovasi adalah karena peningkatan akses dengan digital inovasi ini dapat mencakup ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh kita. Kalau kita ingin ke sana untuk memberikan informasi, mengedukasi, memberikan pelatihan, itu sangat menyulitkan dan sangat tidak ekonomis. Kemudian bisa meningkatkan engagement dari pasien kita. Dan dengan adanya engagement ini tentu saja kita dapat meningkatkan health literacy dan juga meningkatkan pemberdayaan pasien kita. Kemudian kita dapat memperbaiki bagaimana cara pasien dalam mendapatkan, memberikan pemberdayaan tentang decision making. Jadi kita kan dalam patient-centered care paradigma dari pelayanan kesehatan ada shared decision making. Dan dengan adanya digital teknologi ini kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan otonomi dan inform tentang decision making. Kemudian adanya kesempatan untuk meningkatkan intervensi-intervensi kesehatan dan edukasi. Nah, bagaimana kita bisa melihat juga bahwasanya sebuah digital informasi ini sebagai pedang bermata dua. Pada saat ini masih kemampuannya, aksesnya masih kurang, dia dapat juga meningkatkan vulnerabilities. Jadi kalau informasinya kurang, maka dapat meningkatkan ya ibaratnya orang-orang yang terkorbankan menjadi lebih banyak. Kemudian banyak juga digital space yang masih belum terregulasi dengan baik, di mana pasien-pasien jejaknya terekspos. Kemudian memang reproductive health ini data-datanya sensitif ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah proaktif. Kita nggak bisa lagi reaktif.
Dan untuk proaktif ini kita memerlukan effort sendiri ya tentunya. Kenapa sih kok women? Kenapa adolescent? Kenapa children? Karena ini adalah usia-usia yang sangat unik. Perkembangannya unik, hormonnya unik, sebagainya unik. Kemudian dia mencakup berbagai banyak norma, sosial norma, aturan-aturan norma di dalam masyarakat. Dan ini secara sosiologis adalah sangat-sangat sangat-sangat penting ya. Kemudian ada bisa terjadi vulnerabilitas atau masyarakat yang kurang beruntung secara physically dalam keseharian ataupun secara digital. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa online risk dan harms. Mengetahui tentang bagaimana pandangan terkait dengan bahaya yang terjadi digital adalah kita melihat maraknya misinformasi dan disinformasi. Kemudian eksploitasi dari hal-hal sensitif terkait personal health data. Kemudian adanya pelecehan, kekerasan secara online, dan cyberbullying yang menargetkan pada individu. Dan ini terkait dengan yang kita sebut dengan technology facilitated gender-based violence. Nah, bagaimana menavigasi infodemik yang berbasis misinformasi ini, yang banyak misinformasi ini, kita tahu bahwa internet ini dibanjiri dengan berita-berita yang tidak reliable, tidak dapat dipercaya, tidak benar, banyak bahayanya, dan informasi-informasi tersebut sangat terkait dengan seksual reproduksi. Kita bisa melihat adanya misinformasi, di mana misinformasi ini inakurat, tersebar secara tidak disengaja. Beda dengan disinformasi. Disinformasi ini memang informasinya salah, disebarkan secara intens, sengaja, dan disif. Ya. Dan algoritma sosial media seringkali mengakibatkan hal-hal false content ini menjadi sangat cepat tersebar. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwasannya hal-hal tersebut mengakibatkan kesulitan untuk dikendalikan. Dan kita tahu internet adalah primary source of reproductive health information yang banyak juga yang inakurat. Ya. Sehingga banyak hal ini mengakibatkan keluhan-keluhan, klaim-klaim, ketidakpuasan terkait dengan kontrasepsi, abortion, fertility, bahkan hal-hal tersebut sepertinya merajalela di dalam sosial media dan website. Nah, intervensi-intervensi tersebut mengakibatkan banyak-banyak keluhan, hampir sepertiganya, dan 23% berisi tentang rekomendasi-rekomendasi medis yang tidak sesuai dengan guidelines profesi. Nah, ini adalah sesuatu yang berimpak pada decision yang mengakibatkan kesehatan reproduksi yang memburuk, kemudian tererosinya kepercayaan kepada para profesional. Sehingga juga dapat mengakibatkan policy yang kurang baik, framing kepada kita. Sebagai contoh adalah TikTok ginekologis, di mana kita melihat banyak video tentang hysteroscopy yang hanya sebagian akurat. Dan banyak juga yang uninformatif. Dan sayangnya, TikTok ini dibuat oleh provider non-healthcare. Sehingga informasi-informasinya inakurat dan uninformatif. Video-videonya itu. Dibandingkan dengan konten yang dibuat oleh para profesional, kita melihat bahwa pasien, masyarakat menunjukkan adanya
distrust pada konten-konten yang dibuat oleh para profesional, sehingga menimbulkan kelelahan dan keresahan tentang histeroskopi pada masyarakat. Demikian juga halnya dengan video-video terkait IUD. Nah, ini banyak tentang negative experience yang terkait dengan pain atau informed consent. Ya, kita kan memang harus melaksanakan informed consent, dan ini dipublikasikan sehingga terdapat negatif tone tentang IUD yang hampir 2 kali lipat negatif daripada positifnya, sehingga distrust lagi kepada healthcare professional. Saudara sekalian, inilah yang juga harus kita perhatikan adalah tentang privacy crisis. Pada Femtech, Female Oriented Technologies, dengan banyak sekali data-data yang sensitif seperti menstrual cycle, pregnancy status, sexual activity, dan data-data lokasi, ini ternyata dapat mempengaruhi privacy crisis. Nah, sehingga legal protection terkait hal ini di banyak tempat adalah sangat diperlukan. Kemudian bagaimana privacy crisis di Femtech ini? Kita melihat bahwa Femtech ini mencakup banyak hal. General healthcare, sexual health, menstrual health, reproductive health, pregnancy and nursing, pelvic and uterine health care, mental health, menopause care, women longevity, and women's wellness. Ini semua Femtech. Tetapi bagaimana dengan security, privacy, and safety issues terkait hal ini? Sehingga ini sangat perlu kita perhatikan. Nah, kita bisa melihat bahwa bagaimana teknologi ini memfasilitasi bahaya terkait dengan gender-based violence. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau ada pertanyaan terkait dengan kapan kau pernah menghadapi online harassment atau other forms of digital violence, ternyata 1 dari 10 perempuan pernah mengalaminya. Kemudian siapa yang melakukannya? Terbesar memang unknown persons, tapi men. Kemudian known person, man atau boy. Nah, kemudian bagaimana bentuknya? Harassment and hate speech, cyberbullying, insults, ancaman, atau image space, sharing intimate image, banyak ini kita melihat without consent ya. Kemudian doxing and stalking, mempublish private information, ini mengakibatkan kemudian berimplikasi pada physical harm, ini juga sangat sering. Kemudian sextortion. Nah, sextortion ini akhirnya mengakibatkan ancaman, blackmail, pemerasan. Impact-nya apa? Severe psikologis, harm, ketakutan. Kemudian adanya bahaya secara fisik. Nah, kemudian kita lihat, kalau yang di bawah 18 tahun sama di atas di bawah 18 tahun dan di atas 18 tahun, ternyata ada perbedaan. Nah, kita bisa melihat di sini adanya online sexual exploitation and abuse. Ini bisa terjadi secara online. Nah, kita melihat online sexual exploitation and abuse ini kurang dari 2% pada usia 12 sampai 17 tahun di Indonesia. Nah, ini sudah sangat memprihatinkan ya kalau dilihat dari usia. Dan angka ini pastinya adalah angka yang bukan angka sebenarnya. Ini masih sangat banyak yang berada tanda petik di dalam lautan. Nah, apakah itu doxing, ancaman-ancaman yang tidak benar, cyber stalking,
grooming bentuknya, ataupun inappropriate foto-foto yang tidak pantas, catfishing. Nah ini pada yang dilakukan oleh Friends ya, untuk yang kalau ditanya yang kamu rasakan 27% kalau yang dilakukan oleh teman sendiri pada remaja kita 18 tahun mengatakan tidak mempengaruhi saya. Ya, 55 ini kita ada apa dari 55% yang dari sosial media ya. Tetapi pada orang-orang yang tidak diketahui, tidak dikenali yang melakukan, ini menimbulkan scare, ketakutan. Kemudian jika family member yang melakukan, ya, died. Nah, pada romantic partner yang membeberkan, ini memalukan, embarrass, ya. Nah, untuk bagaimana dengan children? Early exposure pada hal ini adalah risiko yang membahayakan. Padahal semakin banyak akses ke smartphone dan tablet. Nah, kejadian bertemunya tentang hal konten-konten tersebut adalah accidental. Sehingga kita perlu benar melakukan pencarian educational games yang terlindung dalam educational games atau aplikasi. Sehingga challenge kita adalah bagaimana membuat dasar dari future digital literacy and safety ini pada anak-anak kita. Sehingga dalam KOGI 19 Bali 2025 ini kami dari POGI Hoxi, a call to action building a safer digital future. Why? Karena mengetahui kepentingan dari sexual health untuk physical well-being, emotional and mental well-being, kita tahu bahwa sehat itu tidak hanya health, tetapi wellness, sehingga well-being penting. Kemudian communication and concerns, education and awareness penting kita ketahui dan kita berikan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana gender dan kultur ini dibentuk, serta bagaimana menurunkan stigma dan shame jika hal itu terjadi. Sehingga digital safety as health imperative itu harus memastikan bahwasannya dapat akses yang baik dan adanya pemberdayaan. Kemudian memastikan akses terhadap informasi-informasi yang akurat. Kita harus mengcounter misinformation. Kemudian memprotek privacy, confidentiality dengan menginskripsi tool, aplikasi yang secure, kemudian pemberdayaan informed decision. Nah, dengan cara apa? Digital literacy. Bagaimana masyarakat dapat melakukan critical evaluation terhadap banyak informasi yang misinformasi atau disinformasi. Kemudian kita harus mencegah dari eksploitasi harm. Reporting tools harus dibuat sebanyak-banyaknya dan juga tentu saja tindak lanjut dari report ini harus meyakinkan ya. Kemudian parental controls bagaimana? Memang ada barrier terhadap effective digital safety terkait dengan rapid tech evolution, evolusinya sangat cepat, digital divides yang mungkin di negara kita yang benar-benar luas dengan berbagai macam kemampuan penerimaan dari digital ini pada low income, kemudian income yang tinggi dan sedang, kemudian demografi, geografi ini sangat berbeda, kemudian low awareness. Penting untuk low awareness ini kita lihat sebagai barrier yang harus dikikis. Kemudian regulatory gaps. Regulatory gaps ini memang adanya enforcement yang lemah terhadap privacy law.
Ini perlu kita tingkatkan. Kemudian bagaimana meng-ensure akses adalah padahal 80% reproductive health info ini dari online. Ini bisa tantangan, tetapi ini bisa kelemahan. Ya. Kemudian trust source. Bagaimana kita membentuk trust source, kita membuild trust source. Kemudian bagaimana membuat digital literasi yang memberdayakan pasien dan memberdayakan kita juga untuk melakukan critical evaluation. Protecting privacy and confidentiality dengan sensitive reproductive health data ini enkripsi, kemudian legal risk untuk women in abortion restricted regions. Nah, ini penting juga. Kemudian demand for privacy by Design Tech. Bagaimana melakukan empowering informed decision making adalah the role of digital literacy. Equip users to critically evaluate online health information milik dia sendiri. Kemudian teen struggle untuk mengidentifikasi health sources yang kemungkinan membuatnya mendapatkan bahaya. Secara luas, bagaimana kita meningkatkan digital literacy? Yang jelas adanya membangun critical thinking bagi para adolescents dan orang tuanya, literasinya, holistic education, dengan topik-topik yang comprehensive sexual education, dengan consent terhadap kesehatannya, online safety, kemudian bagaimana membuat informasi secara digital, kemudian parent and caregiver training, para guru, kemudian bridging digital divide, ya bridging, kita bridgingkan dengan edukasi, kemudian intergenerational learning. Nah, lagi-lagi terkait digital literacy adalah intergenerasi. Intergenerasi ini sangat penting karena kita lihat tadi perbedaannya. Nah, bagaimana menjaga harm and eksploitasi adalah tidak lain parental control. Kemudian user-friendly reporting system dan real-time monitoring detects grooming. Ini penting dibangun. Ya. Bagaimana membuilding a safer digital ecosystem? Tak bisa tidak. Ini adalah membagi responsibility. Tidak bisa tenaga kesehatan saja. Tidak bisa POGI saja. Maka yang harus kita lakukan, karena kita tahu bahwa tidak ada single entity yang bisa melakukannya sendiri, maka healthcare, NGO, government body, pentahelix kita melakukannya. Nah, empowering users dengan mengajarkan critical evaluation, membangun trust sources, mengajarkan bagaimana digital footprints itu bahayanya pada anak-anak, remaja, dan orang tua. Kemudian untuk para healthcare seperti kita, health professional, proaktif untuk bertanya, melakukan guide, mentoring, coaching, don't judge. Ya, kemudian berikan informasi akurat di mana bisa mendapatkan informasi akurat. Kemudian menjadi champion untuk data privacy. Ini perlu kita lakukan. Karena kita bisa melihat bahwasanya peran kita ini masih besar. Kalau kita melihat yang dalam bentuk video yang dibuat oleh health professional involvement, ternyata relevansinya itu masih tinggi. Autoritasnya masih tinggi. Akurasinya masih tinggi. Dan purpose-nya itu, reason-nya itu masih jelas. Sehingga saya masih yakin, Ogi masih yakin, bahwasanya kita bisa
melakukannya. Nah, bagaimana melakukan combat terhadap misinformasi dan disinformasi? Secara garis besar kita bisa membaginya menjadi preventif terhadap hal-hal yang primordial yang sudah ada sekarang tetapi secara langsung harus kita berantas ini info endemik ini. Kemudian primary prevention dengan menurunkan faktor-faktor risiko terjadinya masyarakat community, vulnerable community. Kemudian secondary prevention dengan mengidentifikasi dan mengadres infodemik pada infodemik yang tidak sesuai dan membuat yang sesuai. Tertiary prevention adalah respon terhadap hal-hal negatif, impact-nya. Terpaksa, kalau sudah terpaksa yang tersier itu paling sedikit. Nah, untuk bagaimana kita mengimplementasikan meminimalisasi data adalah mengumpulkan hanya data-data esensial untuk layanan yang diminta pengguna aja. Harus menghindari penyimpanan, pembagian, atau penjualan data sensitif yang nggak perlu. Fokus pada data relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kemudian bagaimana dengan pengintegrasiannya? Privacy by design. Nah, ini menanamkan perlindungan privasi dalam arsitektur alat digital. Nggak boleh hanya kebijakan, sehingga Femtech apps harus menggunakan pemrosesan data di perangkat yang on-device processing untuk mengurangi risiko pencurian, menerapkan enkripsi zero knowledge sehingga data disembunyikan bahkan dari penyedia layanan. Boleh-boleh aja. Kemudian persetujuan, transparan dan kontrol pengguna. Nah, jadi memberdayakan juga pengguna untuk mengendalikan data mereka. Sediakan notifikasi privasi yang jelas dan mudah dipahami. Jadi hindari bahasa-bahasa yang rumit, apalagi bahasa hukum yang rumit. Kemudian kita berikan hak pengguna untuk mengakses, menghapus, atau mengontrol data mereka, termasuk saat berbagi dengan pihak ketiga. Kemudian tentang tanggung jawab etis atas keuntungan bahwa ada standar etis dalam pengembangan teknologi. Misalnya Undang-Undang My Body, My Data. Maka harus menghindari praktek-praktek yang memanfaatkan data reproduksi untuk tujuan komersial dan diskriminasi. Nah, kemudian adanya perubahan budaya di industri teknologi, maka stakeholder harus memahami bahwa perlindungan data bukan hanya soal mematuhi regulasi, tetapi juga tanggung jawab moral, maka harus melibatkan komunitas pengguna dan aktivis dalam desain produk teknologi. Jadi ini adalah prinsip co-design. Untuk perkembangan teknologi, Femtech memerlukan aksi perlindungan data pribadi secara komprehensif. Dan ini tentu melibatkan tanggung jawab hukum. Jadi proteksi data reproduksi hanya bisa dicapai jika safeguard proaktif. Safeguard proaktif, pemberdayaan pengguna, dan praktek teknologi etis menjadi inti dari setiap inovasi digital. Hal ini diharapkan menciptakan kepercayaan dan memastikan data tetap aman dari eksploitasi. Bagaimana kita membuat multi-stakeholder collaboration dan akuntabilitas? Pertama, set responsibility pada pentahelix. Kemudian community-led solution. Jadi kita tahu bahwa harus melibatkan, ya, ini terkait health technology assessment, global cooperation. Jadi global cooperation ini adalah harus protect vulnerable groups dan take accountability gap. Jadi memang harus transparan dan independent oversight of content modern practice. Jadi memang harus social media platform yang inconsistent melakukan konten-konten secara moderate harus disensor. Ya. Kemudian digital rights adalah bagian dari reproductive rights.
Nah, advokasi untuk comprehensive policy and legislative reform ini National Privacy Legislation, proactive tech governance, interprovincial data sales, pembagian datanya gimana, safeguards dari AI dibandingkan dengan human rights, kemudian decriminalize digital reproductive information. Ini adalah bentukan-bentukannya. Lalu apa? Actionnya apa? Actionnya ini terkait dengan policy, teknologi and design, education dan empowerment, kemudian bagaimana collaboration dan accountability, ini kita gandengkan dengan pentahelixnya. Nah, kita melihat sekarang bagaimana POGI. Core mandatnya adalah opsi standarnya bagaimana maternal health and women rights and women health. Advokasi prioritasnya adalah mengintegrasikan data-data itu kepada misalnya bagaimana engagement, visits, kemudian membangun encryption tool, kemudian melobi Komisi 9 untuk memastikan national guideline, ya, policy yang mencegah akses secara masif, misalnya dari tracker, klinik record yang baik, kemudian bagaimana comprehensive information melawan misinformation ini dilakukan kebijakan. Kemudian juga pada ID, bagaimana medical ethics code and conduct itu dilaksanakan, dilatihkan, kemudian bagaimana training dan akuntabilitasnya diajarkan. Kepada Kementerian Kesehatan, primary targetnya adalah responsible for health policy, telemedicine, and guidelines. Advokasi profesinya, prioritasnya adalah bagaimana mengintegrasikannya kepada data-data digital kita. Bagaimana mendevelop patient privacy standard pada health application. Bagaimana clinical guideline and clinical content of pada platformnya. Ini bekerja sama dengan Kominfo. Bagaimana meregulasi femtech platform, bagaimana moderationnya, dan data governance-nya. Kemudian pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai strategic partner, maka kita akan meminta bagaimana sih memproteksi gender-based violence ini dengan kolaborasi, mengklasifikasi online reproduction coercion, kemudian joint campaign, kampanye bersamanya gimana? Demikian juga dengan Komnas Perempuan, National Commission on Violence Against Women. Bagaimana isu-isu policy recommendation dan monitor rights violations ini tersebar dengan baik dan kita mengetahuinya, kita ikut mengawal, mereka ikut mengawal. Bagaimana document cases of digital surveillance impacting patient. Jadi ikut melawan periode tracker data misuse, misinformation, ikut lawan. Push for KUHP reforms. Decriminalization as pada information access yang tidak misinformation, disinformation. Kemudian kepada Badan Cyber dan Sandi Negara, National Cyber Agency, sebagai technical authority. Maka kita meminta untuk audit AI bias in health. Mandat end-to-end encryption for teleconsultation. Dan kepada kepolisian sebagai core advocacy, shift from punitive to protective enforcement. Protective enforcement. Mendevelop trauma-informed cyberscribe unit specializing in online gender-based violence, doxing, reproduction coercion, child sexual exploitation via digital platform, kemudian mengestablish victim
survivor protection, pathway-nya ini bagaimana mencegah retraumatisasi. Leadernya ini siapa? Karena LSM-nya, karena lembaganya terlalu banyak. Ya, sehingga leadernya ini siapa? Kemudian establish reporting mechanism, ensuring easy access dan confidentiality for victim. Pelaporannya, kemudian aksesnya, dan tercepat untuk mendapatkan respon. Siapa? Karena terlalu banyak tempat akses untuk melapor. Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai core advocacy-nya adalah mainstream critical digital health literacy. Masukkan ke dalam kurikulum critical evaluation on online health information, digital consent and relationship safety. Pastikan kepada mahasiswanya, peserta didiknya, bahwa tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai di dalam media sosial. Train teachers on facilitating non-judgmental. Responding to student disclosure on online harm. Bagaimana pada mahasiswanya yang mendapatkan online harm? Kepada BKKBN, core advocacy-nya integrate digital safety into family planning ecosystem. Priority-nya embed digital literacy in all program. Teaching safe online sexual reproductive health, reproduction information verification. Kemudian privacy protection for contraceptive user. Sebagai bagian dari berkelanjutan ya, kesehatan berkelanjutan untuk perempuan, KB ini kan berkelanjutan sesuai dengan siklus kehidupan. Nah, ini sebenarnya harusnya ada digital teknologinya untuk membahas kesehatan perempuan ini non maternal. Nah, ini BKKBN tentunya sangat penting untuk bisa mendevelop ini. Promote health online behavior. Health online behavior. Ini penting. Karena apa? Karena sangat banyak perempuan-perempuan ini yang berada jauh, demografinya susah, geografinya susah, tetapi memerlukan apa yang kesehatannya, jumlah anaknya, dia perlu. Tetapi bagaimana akses? Launch and script teleconsultation services for sensitive topics, abortion, adolescent concerns, ini sensitive topic. Ya. Kemudian counteract misinformation tentang kontrasepsi, counter dong. Nih, ya. Mari kita membuat buzzer alamiah yang akan membantu counter ini. On social media via verified creator networks. Pogi bisa membuat verified creator networks. Ya, ini. Sebagai konklusi kesimpulan, the duality of digital environments, the digital realm serve as both catalyst for progress. Expanding access, aksesnya meningkat, bridging geografi, demografi, sosial. Kemudian dia juga sebagai faktor dari harm, online violence, misinformation, surveillance. Nah, duality ini membutuhkan sistem levels approach untuk balance innovation with ethical safeguards. Key solution needed, legal reforms, national data privacy laws, seed laws untuk memblok misissue hak data, ethical tax, privacy by design, regulate data brokers, and education. Empowering community, empowering tenaga kesehatan, empowering all digital literacy programs in schools and university and in NGO and for the all communities, parents, teachers,
and advocacy. So, sejawat sekalian, digital safety isn't technical. It's the new front line of reproductive care. Next generation care demands next gen's protectors. Thank you very much. This is my referensi. Terima kasih. Semoga Kogi kita di Bali ke-19 ini memberikan dampak besar bagi kesehatan reproduksi Indonesia, generasi selanjutnya menuju Indonesia emas, serta bagi seluruh dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Indonesia sehat.